Halo semuanya, kali ini kita akan membuat podcast mengenai upaya penanganan COVID-19. Bersama saya, Albert, dan kedua rekan saya, Anastasia dan Atali. Nah, sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 2019 dan mulai ada di Indonesia pada awal Maret 2020. Hingga kini sudah ada 279.000 kasus COVID-19 ini. Seperti yang dikatakan teman saya, total kasus di Indonesia sendiri sudah mencapai 279.000. Jadi corona ini tidak bisa dianggap enteng dan termasuk salah satu ancaman bagi negara kita Indonesia. Nah, sebenarnya kasus COVID-19 ini dapat diputus rantai penyebarannya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini contohnya persatuan. Kita sebagai warga negara yang baik harus bersatu, bergotong royong untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara menaati peraturan pemerintah, mengikuti PSBB, dan memakai masker. Beberapa waktu lalu sendiri Surabaya kan pernah jadi zona merah. Tapi kabarnya sekarang total kasus di Surabaya udah mulai menurun nggak sih? Iya sih, aku dengar sekarang Surabaya udah jadi zona orange. Emang gimana sih upaya pemerintah Surabaya kok bisa total kasusnya menurun? Setahuku sih pemerintah Surabaya itu menerapkan PSBB ketat banget. Nah, ada beberapa jalan besar di tengah kota itu ditutup pada jam-jam kerja. Jadi biar masyarakat tuh nggak bisa lewat. Biasanya juga selain upaya-upaya dari pemerintah Surabaya, para RT RW gitu biasanya juga punya upaya masing-masing, seperti misalnya contohnya RT dari rekan saya berikut ini. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk diwawancara. Pertama-tama mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Handoko, RT 6, RW 5. Kutisari Indah Selatan, satu nomor. Kutisari Indah Selatan 1, gitu aja ya. Nah, saya mau tanya juga, nanti dari mana? Saya dari Universitas Surabaya dan mendapat tugas dari dosen saya untuk mewawancarai tokoh masyarakat dalam menangani protokol kesehatan. Apa yang kira-kira mau dibicarakan? Kan sekarang lagi pandemi Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih pandemi buat Bapak? Kalau menurut saya, pandemi itu musibah ya, virus corona ya, vaksin belum ada, jadi mau nggak mau kita harus berjuang sendiri untuk kesehatan kita masing-masing. Lalu, apakah pandemi ini memberikan dampak bagi masyarakat di lingkungan ini? Itu tadi itu saya sudah bilang kalau pandemi itu memang banyak masyarakat yang terdampak ya, baik banyak PHK atau apa, banyak juga perdagangan, semua itu memang banyak dampaknya. Jadi ya mudah-mudahan ini pemerintah dapat mengatasi hal ini. Apakah pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang ada di lingkungan sini? Sebetulnya pemerintah sudah ngasih bantuan, bantuan istilahnya apa ya, bantuan langsung tunai itu juga sudah ada, bantuan untuk sembako sudah ada, cuma itu ya terbatas yang mau atau yang kurang kurang mampu lah ya, itu kita ajukan, jadi bisa dapat dari pemerintah melalui kelurahan, kecamatan. Protokol kesehatannya itu juga pemerintah sudah memberikan kita, baik melalui RW ya, bukan melalui per RT, itu dikasih tempat cuci tangan, itu sudah ada 3 unit. Kita pun dari RW sudah menyediakan juga tempat cuci tangan 1 unit, makanya itu terus sampai pemerintah dikasih tambahan 3 unit untuk itu.
Nah, sebelumnya juga kita dari RT, dari lingkungan RT kita sendiri, itu kita sudah membuatkan hand sanitizer untuk dibagikan tiap-tiap warga. Semua warga dapat untuk mengurangi beban dari warga-warga yang waktu itu harganya lagi mahal-mahalnya. Jadi untuk bisa bertahan itu 1-2 bulan. Nah, untuk selanjutnya kan sudah banyak di pasaran, jadi mungkin warga sudah bisa membeli sendiri. Itu aja. Apalagi kira-kira? Lalu, apakah masih ada warga di sini yang tidak menaati protokol kesehatan tersebut? Kalau di lingkungan kita sudah nggak ada. Sudah. Di kita kan zona hijau ya. Nggak ada yang terpapar sama sekali. RW kita nggak ada. Ya. Kalau saya lihat itu sudah warga semua sudah banyak yang mematuhi lah ya, mematuhi pakai masker kalau keluar. Hanya ada kita mengimbau pada warga apabila ketahuan atau tahu diingatkan aja. Baik, lalu apa harapan Bapak tentang COVID ini ke depannya buat warga di lingkungan sini? Ya, kalau untuk COVID ya satu-satunya jalan ya supaya cepat-cepat aja untuk penanggulangannya mungkin melalui vaksin atau melalui apa gitu, supaya bisa membantulah ekonomi kita selanjutnya. Karena banyak yang terdampak dari situ, itu banyak juga yang dirumahkan atau apa gitu kan, banyak sekali sekarang itu dampaknya di situ. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Sekian wawancara saya. Oke. Semoga Bapak tetap sehat dan lingkungan kita tetap aman. Amin, terima kasih. Terima kasih. Oke, mari. Kalau di perumahanku sih biasanya di depan rumah-rumah gitu dikasih tempat buat cuci tangan. Kalau di rumahmu ya apa, At? Kalau misalnya di daerah perumahanku, biasanya kita harus pakai masker kalau misalnya keluar rumah meskipun cuma bentar. Sama sih, di perumahanku juga biasanya dikasih tempat buat cuci tangan, sama ada hand sanitizer juga. Oh, selain itu juga di beberapa jalan di perumahanku biasanya mobil-mobil yang memasuk disemprot dulu sama disinfektan biar steril. Sama sih, di Surabaya juga gitu. Beberapa jalan besar di tengah kota gitu dikasih penyemprotan disinfektan gitu buat mobil-mobil sama motor yang mau lewat. Selain upaya-upaya dari pemerintahan, kita juga bisa melakukan upaya-upaya yang kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya, jangan menyentuh mata, hidung, dan bibir. Terus kalau misalnya bepergian, jangan lupa bawa hand sanitizer. Kita juga kalau bepergian tuh jaga jarak sama orang-orang di sekitar. Jangan lupa juga untuk rajin cuci tangan, terus kalau habis keluar kita harus langsung mandi. Kalau bisa, pemakaian masker scuba dikurangi karena sudah tidak dianjurkan oleh pemerintah. Nah, juga kalau misalnya kalian mau makan di luar, kalau makan tuh maskernya langsung dilepas saja, jangan diturunin ke dagu. Soalnya virus-virus tuh nempelnya di bagian luar masker, nanti kalau dinaikin lagi, virusnya kena ke hidung kita. Nah, dengan menerapkan upaya-upaya tadi, kita pasti akan bisa dengan segera memutus penyebaran coronavirus di Indonesia. Untuk menutup video ini, mari kita saksikan pidato dari rekan saya berikut ini. Hai semuanya, seperti yang kita ketahui, dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19, termasuk Indonesia sendiri. Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini sendiri untuk mematuhi protokol dan kebijakan dari pemerintah, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, hingga menghindari kerumunan agar pandemi ini berakhir. Dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita sebagai masyarakat dapat bergotong royong membantu pemerintah yang sudah bekerja keras melakukan upaya untuk mencegah dan mengurangi penularan virus COVID-19 dengan menaati berbagai kebijakan pemerintah. Dengan semangat persatuan, kita pasti bisa saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih.